Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Jamaah salat zuhur Masjid Jami' Al-Ihsan yang dimuliakan Allah, kami maklumkan insyaallah kajian zuhur hari ini adalah yang terakhir karena kita akan tawakufkan menyambut Ramadan. Jadi selama Syawal sampai Sya'ban pertengahan kemarin dan hari ini adalah kajian rutin harian, dan kita akan tawakufkan nanti di bulan Ramadan. Lanjut lagi, itu temanya adalah lain, tema khusus Ramadan atau kajian untuk mengisi keberkahan bulan Ramadan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, insya Allah hari Senin sampai Ramadan nanti kita tawakufkan, kemudian Ramadan masuk lagi sampai menjelang Lebaran. Jamaah sekalian dirahmati Allah, kita lanjutkan kaji kitab Al-Hikam. Kita masih berbicara tentang kalbu, hati, di mana Allah Subhanahu wa taala memancarkan hati kita supaya kita dengan pancaran itu sampai kepada Allah. Sebuah hikmah yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim. Innama awrada 'alaikal warida litakuna bihi 'alaihi warida. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkehendak memancarkan hatimu supaya dengan pancaran itu kamu sampai kepada Allah. Jadi setiap kita ini punya hati, dan hati itu diberikan pancaran nur oleh Allah Subhanahu wa taala supaya hati itu bisa sampai kepada Allah. Maka hati orang yang beriman adalah hati yang bercahaya, dan cahaya itu diberikan oleh Allah. Mari kita baca penjelasannya. Al-Warid tadi disebutkan innama auradallahu alaikal warida. Ada kata al-warid. Apa sih warid itu? Al-warid nurun ilahiyun. Warid yang saya sebutkan tadi, Allah berkehendak memberikan pancaran kepada kamu supaya dengan pancaran itu kamu bisa sampai kepada Allah. Apa artinya al-warid yang saya terjemahkan sebagai pancaran tadi? Wa nurun ilahiyun, yaitu cahaya ilahi. Yaqdhifuhullahu fi qalbi man ahabba min ibadi. Cahaya keilahian itu ditancapkan, dipancarkan, dimasukkan ke dalam hati kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang mendapatkan pancaran nur ilahi itu hanyalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ala salasati aqsam. Orang-orang yang mendapatkan pancaran, diberikan cahaya hatinya oleh Allah itu ada 3 macam, ada 3 tingkatan. Ala hasbil bidayah, yang pertama adalah tingkat pemula. Wal wasti dan tingkat pertengahan, wan nihayah dan tingkat tinggi. Jadi Allah berikan cahaya itu sesuai dengan tingkatan-tingkatan kita. Ada yang tingkat pemula, ada yang tingkat pertengahan, dan ada yang tingkat tinggi. Al-qismul awal, tingkatan yang pertama, waridul intibah, yaitu pancaran cahaya ingat, sadar. Jadi Allah berikan cahaya kepada kita tingkat pemula supaya sadar.
Wa nurun yukhrijuka min dhulumatil ghaflah ila nuril yaqdah, yaitu cahaya yang dikeluarkan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan kegelapan hati menuju kesadaran. Jadi kalau kita sadar, oh iya ya, ternyata saya kok selama ini tidak ingat, tidak tahu bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu telah begitu banyak memberikan perhatian kepada kita. Kita baru sadar, mungkin setelah terkena musibah, mungkin setelah terkena bencana baru sadar. Itu cahaya bagi permulaan, orang-orang yang mula. Karena setiap orang, Bapak dan Ibu saudara sekalian, tidak semuanya mempunyai kesadaran dari awal. Ada yang orang baru sadar setelah diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tingkat bidayah, tingkat permulaan ini adalah Allah berikan cahaya untuk apa? Untuk mengeluarkan kita supaya dengan cahaya itu menjadi orang yang sadar. Jadi tidak lalai lagi. Kemudian jamaah sekalian rahmatullah, fa idza tayaqqada min naumihi wa intaba min ghaflatin istawa ala qadamihi taliban li rabbih fayaqbul alaihi biqalbihi wa yuqabiluhu. Kalau sudah diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjadi seimbang kehidupannya. Ya, seimbang. Kalau kemarin-kemarin banyak melakukan kesalahan atau melanggar aturan, maka dengan kesadaran itu dia mulai seimbang. Oh iya ya, saya kemarin kok banyak melakukan kesalahan, maka saya imbangi dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Itu tingkat pemula, orang yang diberikan cahaya pancaran nur Allah supaya sadar. Al-qismu tsani, bagian yang kedua, waridul iqbal wa huwa nurun yaqdhifu Allah fi qalbi abdihi fayuharrikuhu li dzikri maulahu, yaitu pancaran nur Allah untuk menghadap, bangkit lalu menyongsong. Kalau tadi kan baru sadar, sekarang setelah mendapatkan cahaya itu dia lalu setelah bangkit lalu menyongsong, mengejar, iqbal. Itulah cahaya Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya yang dicintai, masuk ke dalam hati, lalu dengan cahaya itu mengingatkan orang itu untuk selalu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, menyongsong, menjemput. Kalau yang tadi hanya sekedar sadar, tapi ini sudah mulai bergerak, maju. Itu tingkat pertengahan. Wa yaghibu amma siwahu, lalu yang lain-lainnya disingkirkan, pokoknya satu maju ke hadap Allah Subhanahu wa taala. Itu tingkat yang pertengahan. Al-qismu tsalis, tipe orang yang ketiga, waridul wisal wa huwa nurun yastauli ala qalbil abdi summa yastauli ala dhairihi wa batinihi fayukhriju min sijni nafsihi wa yaghibu an syuhudi hissi. Yang ketiga adalah cahaya pancaran nur Allah yang diberikan kepada hambanya yang dicintai, lalu dengan cahaya itu dia mampu mengendalikan dirinya, menguasai dirinya, ya, menguasai dirinya, lalu totalitas menghadap Allah Subhanahu wa taala, menyingkirkan yang lain-lainnya. Secara lahir, secara batin, totalitas menghadap Allah Subhanahu wa taala. Keinginan nafsunya, keinginan dirinya, semuanya dicegah, dikendalikan. Inilah yang oleh para ahli tasawuf namanya
waridul wisol, yaitu jalan yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tingkat yang ketiga. Jadi sudah melulu fokus bagaimana perjalanan ini sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-wusul, sampai, itu tingkat yang ketiga. Jamaah sekalian dirahmati Allah, begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya pancaran, dan pancaran itu, cahaya itu untuk mengantarkan kita sampai kepada Allah, karena sesungguhnya cepat atau lambat kita akan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya mohon maaf, dan akhirnya mari kita tutup dengan berdoa. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Ramadan, Rajab yang lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Sya'ban yang kita jalan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Ramadan yang akan datang kita berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil